Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan dan hal positif yang dimiliki untuk dipertahankan, dimanfaatkan, dan dikembangkan guna mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka metode yang dapat digunakan adalah metode Bagja. Metode ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah buat pertanyaan, bertujuan untuk menentukan arah penelusuran. Yang kedua adalah ambil pelajaran, bertujuan untuk memandu bagaimana pengalaman positif individu atau komunitas lain dapat dijadikan pembelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi, bertujuan untuk memberi gambaran kondisi ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Keempat adalah jabarkan rencana, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kelima adalah atur eksekusi, yaitu bertujuan untuk membantu transformasi rencana perubahan menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat, yaitu menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pemanfaatan lingkungan belajar untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif melalui pembiasaan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek. Berikut adalah tahapan pertama dari metode Bagja, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaan yang telah disusun pada tahapan ini adalah: seperti apa guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif? Bagaimana cara menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif? Bagaimana meningkatkan kreativitas, keinovatifan, dan kolaborativitas dalam pembiasaan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek? Dan bagaimana kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek yang tepat guna? Tindakan penyelidikan pada tahapan ini adalah mencari informasi melalui kajian literatur terkait dengan guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif, mencari role model guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif, berdiskusi dengan komunitas sekolah terkait dengan pemanfaatan lingkungan belajar untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif melalui pembiasaan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek, dan mencari referensi kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek yang dapat meningkatkan kreativitas, keinovatifan, dan kolaborativitas yang tepat guna. Selanjutnya adalah tahapan kedua dalam metode Bagja, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan dalam tahapan ini adalah: apa manfaat menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif bagi siswa dalam kegiatan belajar? Keterampilan apa yang perlu dikembangkan untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif? Kegiatan belajar seperti apa yang dapat mengembangkan kemampuan guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif? Bagaimana penerapan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek yang tepat guna untuk dapat meningkatkan kreativitas, keinovatifan, dan kolaborativitas? Dan tindakan penyelidikan pada tahapan ini adalah menjadikan pembelajaran sebagai kegiatan yang menyenangkan secara kreatif, inovatif, dan kolaboratif, mengembangkan keterampilan pemanfaatan lingkungan belajar sebagai media ajar melalui kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek, menganalisis pemanfaatan lingkungan belajar sebagai media ajar dalam kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek agar tepat guna, dan menerapkan model pembelajaran kolaboratif berbasis proyek dengan pemanfaatan lingkungan belajar secara optimal sebagai media belajar dengan kreatif, inovatif, dan tepat guna. Selanjutnya adalah tahapan ketiga dalam metode Bagja, yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang telah disusun pada tahapan ini adalah: apa yang terjadi kepada siswa jika guru menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif? Apakah kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek dapat meningkatkan kreativitas, keinovatifan, dan kolaborativitas? Bagaimana peningkatan mutu sekolah dengan menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam kegiatan belajar yang kolaboratif berbasis proyek?
Bagaimana agar pembiasaan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek diterapkan di semua mata pelajaran? Tindakan penyelidikan pada tahapan ini adalah mulai mengamati perkembangan siswa pada saat penerapan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif, menganalisis dampak kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek terhadap peningkatan kreativitas, keinovatifan, dan kolaborativitas, berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah terkait peningkatan mutu sekolah dengan penerapan pembelajaran kolaboratif berbasis proyek secara kreatif dan inovatif, dan berdiskusi dengan komunitas sekolah tentang pembiasaan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek. Untuk tahapan keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan pada tahapan ini adalah, apa langkah yang paling sederhana untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif? Bagaimana cara mengembangkan diri agar menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek? Bagaimana mengimplementasikan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas, keinovatifan, dan kolaborativitas? Bagaimana media yang digunakan dalam kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek? Tindakan penyelidikan pada tahapan ini adalah mengikuti diklat, seminar, dan webinar untuk pengembangan diri, mengadakan kegiatan IHT, berbagi praktik baik, dan coaching terkait dengan pelaksanaan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek yang kreatif dan inovatif, merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek yang kreatif dan inovatif, mencari media pembelajaran yang tepat guna di lingkungan belajar untuk digunakan dalam kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek yang kreatif dan inovatif. Tahapan terakhir dalam metode Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahapan ini adalah, siapa saja yang menerapkan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek dengan pemanfaatan lingkungan belajar secara kreatif dan inovatif? Kapan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek dengan pemanfaatan lingkungan belajar secara kreatif dan inovatif akan dilakukan? Bagaimana agar kegiatan belajar tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan? Dan bagaimana agar guru secara konsisten selalu kreatif, inovatif, dan kolaboratif? Tindakan penyelidikan pada tahapan ini adalah menerapkan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek dengan pemanfaatan lingkungan belajar secara kreatif dan inovatif mulai dari diri sendiri dan rekan sejawat, menerapkan kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek dengan pemanfaatan lingkungan belajar mulai dari saat ini secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap pembelajaran, membuat jadwal kegiatan belajar kolaboratif berbasis proyek, melakukan refleksi dan evaluasi secara konsisten agar dapat terus meningkatkan kreativitas, keinovatifan, dan kolaborativitas dalam setiap pembelajaran. Demikian pembahasan kali ini dan terima kasih.